Halo, kita kembali lagi ke sistem persamaan dan sistem pertidaksamaan dua variabel. Tapi ini khusus untuk yang pertidaksamaan dua variabel. Nah, pertidaksamaan linear dua variabel atau dengan disingkat PTLDV bentuk umumnya sudah sering dilihat ya. Jadi waktu SMP kelas 8 yang persamaan linear dua variabel itu kalian sudah mendapatkan materinya dan sudah diajarkan cara menggambarnya. Jadi saya akan sepintas membahas karena kalian sudah pernah diajari cara menggambar persamaan linear dua variabel. Tapi di sini untuk pertidaksamaan nanti itu menentukan daerah penyelesaiannya itu dengan cara diarsir. Kalau di SMP kan kalian hanya menggambar garisnya. Nah, ini menggambar garis plus mencari daerahnya. Nah, ini menentukan penyelesaiannya pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi di SMP kalian memisahkan X sama dengan 0, nanti ketemu titik 0, sekian. Kemudian memisahkan Y sama dengan 0 sehingga nanti ketemu sekian, 0. Kemudian meletakkan titik-titik yang sudah dicari pada bidang koordinat kartesius. Nah, di sini ada tambahannya. Tambahnya apa? Kita menggambar garisnya itu ada dua kemungkinan, putus-putus atau penuh. Nah, kalau putus-putus itu berarti tanda ketidaksamaannya tidak ada tanda sama dengannya. Tapi kalau ada tanda sama dengannya, nih saya kasih arsiran. Jadi kalau ada tanda sama dengannya, gambarnya harus penuh. Penuh itu lurus, tidak boleh putus-putus. Nah, kemudian untuk menentukannya kita pakai uji titik. Kalau uji titik, pengambilan titiknya kita masukkan ke soal kok nilainya benar, maka itu daerahnya. Tapi kalau salah, justru daerahnya adalah lawannya. Atau kita bisa menggunakan tanda ketidaksamaan, tapi dengan syarat X-nya harus positif. Jadi kalau kurang dari, X-nya harus positif ya. Kalau kurang dari, itu terletak di kiri garis. Kalau lebih dari, berarti di garis. Jadi kalau lebih dari itu di kanan garis, tapi dengan syarat X-nya harus bernilai positif. Nah, ini yang untuk menyusun pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi waktu SMP kalian juga sudah pernah diajari cara menentukan persamaan linear dua variabel. Saya pakai cara singkat aja lah. Jadi A ini langsung dikalikan dengan X, B dikalikan dengan Y, maka diperoleh ini AX plus BY sama dengan A kali C. Jadi itu langkah cepatnya. Jadi A itu dikalikan dengan X dengan sumbu X nya, B itu dikalikan dengan sumbu Y nya, kemudian sama dengan A kali C. Nah, kemudian tanda sama dengan ini itu kita rubah. Tanda ketidaksamaannya bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, atau kurang dari sama dengan cara melihat garisnya putus-putus atau tidak. Oke, next kita lanjut ke pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, ini bentuk umumnya, ini syaratnya. Jadi cara menentukannya ini juga sudah dipelajari waktu kelas 9 fungsi kuadrat. Jadi saya tidak perlu mengajari lagi. Jadi pertama menentukan titik potong terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, menentukan titik puncak. Titik puncak itu terdiri dari sumbu simetri dan nilai ekstrim. Nanti bisa dibaca sendirilah ini. Nah, untuk gambarnya nanti bisa garis pembatasnya bisa putus-putus, bisa penuh, tergantung tanda ketidaksamaannya. Nah, kemudian nanti kita akan mempelajari juga cara menyusun pertidaksamaan suatu daerah penyelesaian dari kuadrat dua variabel. Jadi kita menyusun pertidaksamaan kuadrat dua variabel dari suatu daerah penyelesaian. Silahkan dilihat caranya. Ke contoh yang pertama, tunjukkan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Yang A, X tambah 2Y kurang dari 4. Yang B, Y kurang dari sama dengan 4 dikurangi X kuadrat. Kita yang ke A dulu. Nah, jadi kita mencari titiknya. Lebih mudahnya kita buat tabel aja. Ini X, yang ini Y. Nanti ini X, Y. Seperti ini. Tadi kan permisalannya kan
yang pertama 0, yang ini 0. Nah kita tutup aja. Berarti kalau x nya 0, berarti kan tinggal 2y sama dengan 4, berarti y sama dengan 2, berarti nanti titiknya 0,2. Sekarang y nya 0, berarti x nya 4. Kalau bingung, kalau misal kalian bingung, oke ini saya hapus. Ini misal kalian bingung kan 0,2 sama 4,0. Kalau misal bingung, kita bisa pakai permisalan. Jadi yang pertama misalkan x sama dengan 0, berarti kan 0 tambah 2y sama dengan 4, berarti 2y sama dengan 4, y sama dengan 2, berarti titiknya 0,2. Selanjutnya misalkan y sama dengan 0, berarti x ditambah 0 sama dengan 4, x sama dengan 4, berarti titiknya 4,0. Berarti kan sudah ketemu dua titik. Pakai tabel seperti tadi boleh, pakai seperti ini juga boleh. Nah kita sketsa aja seperti ini. Ini gambar saya tidak lurus ya. Jadi kalau kalian gambar itu harus ada angka 0 ini, ada sumbu x nya, ada sumbu y nya, ada namanya, jangan sampai tak bernama. Oke, 0,2, anggap aja ini 2 nya, kemudian yang ini 4, 0,2, 4,0. Nah kalau sudah, karena di sini tidak ada sama dengannya ya, ini ya, maka gambarnya putus-putus. Nah gambarnya putus-putus itu maksudnya bagaimana? Seperti ini. Jadi ini adalah x plus 2y kurang dari 4. Nah sekarang kan karena x nya di sini sudah positif ya, x nya sudah positif, tadanya kurang dari, berarti daerah penyelesaiannya itu yang mana? Daerah penyelesaiannya itu yang kiri ini ya, saya kasih warna ini ya, tidak boleh sampai melebihi garis putus-putusnya itu. Jadi ini daerahnya. Kalau misal kita mau pakai uji titik boleh, misalnya kita mau pakai uji titiknya misalnya di sini saya mau pakai uji titik ini itu berarti 2,0. Saya mau pakai uji titik 2,0, kita masukkan aja ke pertidaksamaannya, ke x plus 2y kurang dari 4. Nah x nya kan 2, plus 2 kali 0 kurang dari 4. Apakah 2 kurang dari 4? Ya betul. Jadi kalau betul berarti yang saya arsir ini sudah benar. Tapi kalau misal kok ini salah, berarti nanti yang diarsir itu yang sini. Jadi kebalikan dari pengambilan titiknya ya, bisa dipahami ya. Kalau pakai tanda ketidaksamaan syaratnya x nya harus positif. Oke, untuk yang A clear. Selanjutnya kita ke yang B. Yang B itu y kurang dari sama dengan 4 min x kuadrat. Oke, yang pertama kita langsung aja menentukan titik potong sumbu x. Jadi kalau menentukan titik potong sumbu x, yang dimisalkan 0 adalah y nya, berarti 0 sama dengan 4 dikurangi x kuadrat. Berarti ini kita faktorkan, berarti 2 min x, 2 plus x. Nah berarti pembuat nolnya adalah x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 2, sehingga titiknya sudah diperoleh min 2,0 atau 2,0. Selanjutnya titik potong sumbu y. Jadi kalau sumbu y x nya yang sama dengan 0, berarti y sama dengan 4, berarti 0,4. Kalau sudah, kita cari
titik puncak, atau biasanya saya singkatnya dengan TP. Nah, titik puncak ini kan terdiri dari sumbu simetri sama nilai ekstrim. Nah, untuk sumbu simetri itu X, berarti min B per 2A. Nah, kita mengacunya pada Y sama dengan min X kuadrat plus 4. Jadi saya rubah bentuk eksplisitnya seperti ini. Dengan kata lain, A nya adalah negatif 1, B nya adalah 0, C nya adalah 4. Berarti 0. Kemudian Y nya adalah min D per 4A. Berarti min B kuadrat berarti 0 min 4, A nya min 1, C nya adalah 4 per 4 kali negatif 1. Berarti diperoleh berapa ini? Negatif 16 per negatif 4. Berarti hasilnya adalah 4. Berarti titiknya 0,4. Ini titik puncaknya. Nah, kalau sudah kan titik-titiknya sudah ketemu. Titik-titiknya itu mana aja tuh? Titik-titiknya adalah ini, sama ini. Ya, kita sketsa saja. Namanya kecil tidak apa-apa lah, kita sketsa. Ini kita sketsa. Ini X, yang ini Y. Nah, karena A-nya itu negatif atau pangkat tertingginya negatif, jadi parabolanya nanti menghadap ke bawah. Kita masukkan titik-titiknya, min 2,0. Ini min 2,0, kemudian 2,0, kemudian 0,4. Nah, jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi ini saya gambarnya masih kurang bagus nih. Nah, kemudian kita tentukan daerah penyelesaiannya. Tadi itu apa? Lebih dari. Bentar. Kurang dari. Nah, karena kurang dari berarti di kirinya garis. Berarti kalau di kirinya garis berarti di luar arsiran. Kok di luar arsiran? Di luar pembatas. Jadi ini daerahnya. Jadi ini. Coba kita cek. Saya mau cek yang di dalam ini. Di dalam kan tidak diarsir. Jadi nanti nilainya harus salah ya. Saya mau ambil 0,0. Tadi kan kita ambil titik uji 0,0. 0,0 itu di sini. Nah, 0,0 kita masukkan. Tadi Y kurang dari 4 min X kuadrat. 0 kurang dari 4 min 0. 0 kurang dari 4. Betul atau salah? Betul. Nah, ini gambarnya bagaimana? Yang saya arsir kenapa bisa salah? Nah, kenapa kok bisa salah? Karena tadi saya bilang apa, pangkat tertingginya itu harus positif. Nah, kan ini pangkat tertingginya negatif, makanya salah. Jadi harusnya yang diarsir itu adalah yang dalam. Oke, jadi kita sudah coba pakai uji titiknya ya. Jadi yang betul adalah yang pakai uji titiknya. Jadi daerah penyelesaiannya adalah yang sini. Oke, ini daerahnya. Jadi ini adalah DHP, daerah hasil penyelesaian. Tadi yang pertama juga sama ya. Jadi kita kasih DHP.
Jadi ini juga DHP. Ini ya. Ini DHP. Oke, A sama B bisa dipahami ya. Silahkan dibuka-buka lagi tuh materi SMP-nya kelas 9 tentang fungsi kuadrat dan kelas 8 tentang persamaan linear dua variabel biar kalian lebih jelas. Yang kedua, tentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. Ada 2A sama B. Kita kerjakan yang A. Jadi yang ini adalah pertidaksamaan kuadrat. Ini ya, kuadrat dua variabel. Yang ini pertidaksamaan linear dua variabel. Kita kerjakan dulu untuk yang Y kurang dari min X kuadrat dikurangi 2X. Nah, titik potong. Jadi kita menentukan titik potong terhadap sumbu X. Jadi kalau terhadap sumbu X yang dimisahkan Y adalah nolnya, sehingga diperoleh apa? 0 sama dengan min X kuadrat dikurangi 2X. Nah, berarti 0 sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Nah, ini X dalam kurung X ditambah 2. Berarti X sama dengan 0 atau X sama dengan negatif 2. Jadi titiknya sudah diketahui 0,0 dan ya min 2,0. Nah, selanjutnya menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Berarti X nya yang dimisahkan 0, berarti Y sama dengan 0, berarti 0,0. Nah, kalau seperti ini berarti saya pakai, kan ini 0,0, saya mau pakai uji titik bantu. Nih, titik bantu. Misalkan X sama dengan 2. Jadi Y sama dengan negatif dalam kurung 2 kuadrat dikurangi 2 dalam kurung 2. Berarti Y sama dengan negatif 4 dikurangi 4. Berarti negatif 8. Berarti titiknya adalah 2, negatif 8. Jadi karena ini adalah negatif, nanti gambarnya adalah menghadap ke bawah seperti ini. Oke. Kita cari titik bantu lagi. Misal X sama dengan negatif 2, berarti Y sama dengan negatif 2 kuadrat dikurangi 2 kali negatif 2, berarti negatif 4 ditambah 4, berarti 0. Berarti kita cari titik bantu lagi karena di atas sudah ada min 2,0. Kita cari titik bantu lagi. Misal X sama dengan negatif 4, berarti Y sama dengan negatif 4 kuadrat dikurangi 2 kali negatif 4, berarti negatif 16 ditambah 8, berarti negatif 8. Berarti negatif 4, negatif 8. Kalau sudah, kita cari apa? Titik puncak. Itu saya singkat TP. Nah, TP itu terdiri dari X sama Y. X itu min B per A. Nah, B nya adalah apa? B nya adalah negatif 2, A nya adalah negatif 1, berarti 2.
Kok 2 sih, kan salah, harusnya 2 dibagi negatif 1 berarti negatif 2. Selanjutnya Y itu min D per 4A berarti min dalam kurung B kuadrat, berarti min 2 kuadrat adalah 4, saya tulis dulu aja, min 4 hanya min 1, C nya adalah 0 per 4 dikali negatif 1 berarti negatif 4 per 4 karena ini 0 berarti negatif 1 berarti kita cek lagi betul apa enggak nih, D nya B kuadrat, oh maaf ini min kok ya, berarti seperti ini, berarti plus 1 berarti titik puncaknya adalah min 2,1. Oke, kalau sudah kita taruh titik-titiknya itu yang mana, ini tadi sudah, berarti ini, kemudian ini kita nanti taruh itu di dalam koordinat kartesius. Nah, kita cari lagi gambar yang titik yang kedua. Titik yang kedua itu untuk X min Y lebih dari sama dengan 1. Nah, ini kita pakai permisalan X sama dengan 0, berarti tinggal min Y sama dengan 1, berarti Y sama dengan min 1, berarti titiknya adalah 0, negatif 1. Selanjutnya misalkan Y sama dengan 0, berarti X sama dengan 1, berarti 0,1. Betul enggak? Salah, harusnya adalah 1,0. Kan X nya dulu, X, Y berarti 1,0. Nah, kalau sudah kita gambar bidang koordinat kartesius, ini saya pakai, kita pakai permisalan aja ya. Jadi ini kita pakai sketsa, atau kita langsung aja pakai peta aja ya. Oke, titik puncak ada kekeliruan, harusnya di sini adalah 2A ya rumusnya, berarti ini adalah negatif 2, berarti ini adalah negatif 1, ini negatif 1, berarti negatif 1,1. Nah, oke, ini negatif 1,1. Nah, kita gambar titik-titik itu pada bidang koordinat kartesius. Ini 0, ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Nah, titik-titik ini tadi adalah 0,0, berarti di sini, kemudian min 2,0, ini min 2, berarti min 2,0 di sini, kemudian 2,8, 2 itu di sini, min 8 ini berarti 2, negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8, berarti posisinya di sini, kemudian min 4, berarti min 4 di sini, koma min 8, berarti di sini posisinya, kemudian titik puncaknya adalah min 1,1, berarti di sini. Nah, kalau sudah kita hubungkan, nah ini kita pakai putus-putus. Kenapa bisa putus-putus? Nah, karena di situ tanda pertidaksamaannya tidak menggunakan tanda sama dengan, berarti ini Y kurang dari negatif X kuadrat dikurangi 2X. Nah, kita arsir dulu. Mana kalau kita lihat tanda kurang dari, kan yang diarsir adalah kiri garis, tapi ingat X kuadratnya ini adalah negatif, berarti yang diarsir nanti itu yang justru bukan kirinya tapi kanannya. Coba kita cek pakai uji titik, saya mau pakai uji titik ini ya, berarti kita uji titik.
min 4. Nanti harus bernilai benar karena yang saya arsir itu daerah yang di dalam ini. Berarti negatif 4 kurang dari 0. Negatif 4 kurang dari 0 itu betul atau salah? Betul. Jadi kalau betul yang kita arsir adalah yang daerah dalamnya situ. Oke, kita buat agak tebal. Jadi ini daerahnya, jangan sampai melewati garisnya ya. Nah, sekarang kita gambar yang garis lurusnya ya, pakai warna biru misalnya. Nah, tadi titiknya adalah 0,-1, berarti di sini sama 1,0. Ini gambarnya adalah lurus. Nah, anggap aja itu garis lurus. Berarti ini untuk X dikurangi Y lebih dari sama dengan 1. Nah, ini kan X nya sudah positif. X nya sudah positif, berarti tandanya lebih dari, berarti nanti yang dipilih adalah yang kanan. Nah, saya mau coba, misalnya saya mau pakai uji titik yang ini. Berarti kan 2,0, berarti uji titik 2,0, berarti 2 dikurangi 0 lebih dari sama dengan 1. 2 lebih dari sama dengan 1, betul atau salah? Betul. Maka nanti yang diarsir adalah daerah yang kita mengambil uji titiknya. Oke, saya pakai warna ungu, berarti ini. Nah, untuk daerah penyelesaiannya itu yang mana? Daerah penyelesaiannya adalah yang mencakup dua warna, Jadi saya misalnya sini pakai warna merah, berarti daerahnya mana? Daerahnya adalah ini. Jadi saya pakai yang warna merah ini ya, ini sampai sini. Nah, saya arsir lagi ya, untuk di HP-nya itu yang mana? Misalnya saya pakai warna hijau, jadi di HP-nya itu yang ini sampai sini ke bawah ini. Nah, ini, jadi itu adalah DHP-nya. Jadi ini adalah daerah hasil penyelesaiannya. Oke, yang A bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya ini pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Ini juga sama, pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Jadi sama-sama nanti gambarnya itu parabola semuanya. Nah, jadi kalau ada seperti ini yang pertama ya, untuk yang Y lebih dari X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Kita cari titik potongnya terhadap sumbu X, berarti Y nya sama dengan 0, berarti 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. 0 sama dengan X, berarti 1,3. Ini min, yang ini plus, berarti X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3. Titiknya min 1,0, yang ini 3,0. Selanjutnya titik potong terhadap sumbu Y, berarti X nya yang sama dengan 0, berarti langsung aja Y sama dengan negatif 3, berarti 0, negatif 3. Selanjutnya titik puncak, berarti X min B per 2A, berarti min B nya adalah negatif 2 per 2A nya adalah 1, berarti 1. Y nya min D per 4A, berarti min B kuadrat, berarti min 2 kuadrat min 4, A nya 1, C nya negatif 3 per 4, A nya adalah 1, berarti negatif 4 ditambah 12 per 4, berarti negatif 4, berarti titik puncaknya adalah 1, negatif 4. Oke, nanti bisa langsung digambar. Berarti titiknya adalah ini sama ini. Oke, selanjutnya kita cari yang kedua, untuk yang Y lebih dari sama dengan min X kuadrat dikurangi 1.
berarti titik potong terhadap sumbu X, berarti Y nya sama dengan 0. 0 sama dengan min X kuadrat min 1, jadi 0 sama dengan X kuadrat plus 1. Min 1 sama dengan X kuadrat, ini tidak memenuhi, jadi tidak ada yang memotong sumbu X. Titik potong terhadap sumbu Y, berarti X sama dengan 0, berarti Y sama dengan min 1, berarti 0, min 1. Oke, selanjutnya kita ke titik bantu. Misalnya X sama dengan min 1, berarti kita masukkan Y sama dengan min 1 kuadrat dikurangi 1, berarti min 1 min 1 min 2, min 1, min 2. Kita lagi titik bantu X sama dengan min 2, berarti Y sama dengan min 2 soalnya mana tadi ini ya, berarti plus 2. Maaf, salah soalnya. Ini min 1 kok ya, ini soalnya min 1, berarti 2 kurang 1, berarti berapa itu? 1. Betul enggak? Mana loh? Oh, ini kurang kuadrat, berarti 4 kurang sebentar, saya kok agak bingung nih. Negatif dalam kurung min, betul ya, min 2 berarti min 4 min 1 min 5. Kemudian lagi saya mau X sama dengan 2, berarti Y sama dengan min 4 dikurangi 1 sama dengan negatif 5, berarti titiknya di sini nanti min 1, min 2 min 2, min 5 sama 2, min 5. Selanjutnya kita ke titik puncak, X nya min B per 2A, berarti B nya ndak ada, berarti langsung aja 0. Y nya berarti min D per 4A, berarti min D nya itu B kuadrat, berarti 0, min 4, A nya min 1, C nya min 1 per 4 kali min 1, berarti ini min dalam kurung, berarti ini kita kalikan, berarti plus, berarti min 4, ini min 4, berarti negatif 1, berarti titik puncaknya 0, negatif 1. Oke, jadi titik-titiknya sudah kita cari, ini. Kalau sudah kita gambar. Ini 0 pusatnya, ini X, yang ini Y. Nah, tadi gambarnya kita tulis dulu pertidaksamaannya, berarti Y
lebih dari x kuadrat min 2x min 3. Nah ini kita gambar titiknya tadi adalah min 1,0, berarti posisinya di sini. Kemudian 0, min 3, min 1, min 2, min 3, 0, min 3 di sini. Kemudian 2, min 3, 2, min 3, berarti ini 1, yang ini 2 di sini. Kemudian lagi 3,0, berarti di sini. Nah titik puncaknya min 4, berarti di sini. Nah ini saya gambar. Nah karena itu tidak ada sama dengannya, berarti saya gambarnya itu putus-putus. Nah kurang lebihnya seperti ini. Berarti ini tuh Y lebih dari x kuadrat min 2x min 3. Nah karena kan itu tandanya lebih dari itu berarti kanan itu berarti yang dalam ini. Nah saya mau pakai uji titik ini, jadi saya mau uji titik 1,0, berarti 0 lebih dari negatif 3, betul. Berarti kalau betul ini merupakan daerahnya, paham ya? Nah selanjutnya gambar yang kedua. Nah gambar yang kedua tadi titiknya adalah min 2, min 5, berarti di sini min 2, min 5, ini min 5, berarti ini titiknya. Kemudian lagi min 1, min 2, min 1, min 2, berarti di sini. Kemudian lagi 1, min 2, 1, min 2 itu di sini. Kemudian lagi 2, min 5, 2, min 5 berarti di sini. Nah titik puncaknya adalah 0, min 1. Nah tandanya tadi pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan negatif x kuadrat min 1. Nah lebih dari itu kan harusnya kanan. Nah kita hubungkan dulu aja lah ini. Jadi karena di situ ada sama dengannya, berarti gambarnya seperti ini. Garisnya tidak putus-putus, berarti Y lebih dari sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 1. Oke. Nah tandanya kan lebih dari ini kan harusnya kanan garis, tapi x nya itu negatif, berarti berubah jadi di kiri garis. Di kiri garis itu yang mana? Di kiri garis itu yang sini, warna ungu. Kiri garis itu yang ini. Nah misalnya saya ragu nih, nah kita bisa pakai uji titik. Kita sama uji titiknya di sini. Uji titiknya 1,0, berarti 0 lebih dari sama dengan negatif, maaf ya, ini min 1 kuadrat kurangi 1. 0 lebih dari sama dengan negatif 2, betul atau salah? Betul, berarti di akhir situ. Nah daerah penyelesaian itu yang mencakup 2 warna. Nah ini saya misalnya pakai warna abu-abu. Nah 2 warna itu yang mana? 2 warna itu yang ini, mentok sampai sini terus naik ke atas, berarti ini DHP nya. Jadi dari titik-titik ini sampai sini, terus naik ke atas ini, itu DHP nya yang 3 warna. Oke sampai sini bisa dipahami ya. Kita next ke contoh soal lagi. Oke sekarang kita ke contoh yang nomor 3. Ini ada gambar, kita disuruh menentukan pertidaksamaannya. Nah ini linear, kalian di SMP sudah pernah dapat. Nah kalau kalian kok ketemu soal seperti ini, jadi ini nanti dikalikan sama ini, yang ini dikalikan sama ini. Jadi langkah cepatnya itu berarti min 2x ditambah 5y sama dengan min 2 kali 5, berarti min
10. Kita rubah tanda sama dengannya. Ini bisa pakai uji titik, bisa pakai tanda pertidaksamaan, tapi dengan syarat x-nya harus positif. Nah, karena ini kan yang diarsir adalah sebelah kanan. Kalau kanan itu kan lebih dari harusnya, tapi karena ini min berarti min 2x plus 5y kurang dari negatif 10. Betul enggak kurang dari? Nah, kita ngecek uji titik. Kurang dari kan berarti harusnya kiri, tapi karena itu x nya min berarti yang diarsir kanan. Kita ambil uji titik 0,0. Kalau 0,0 ini salah berarti sudah betul daerah yang diarsir sebelah sini. Nah, berarti 0 kurang dari negatif 10. Betul atau salah? Salah. Kalau kita tadi betul kan yang diarsir berarti yang sini. Nah, karena salah berarti yang diarsir yang sini. Nah, berarti tanda persidaksamaannya ini sudah sesuai. Berarti yang mana? Negatif 2x ditambah 5y kurang dari negatif 10. Berarti yang D. Itu cara cepatnya. Kalau misal kalian mau pakai prosedur, cara lamanya apa? Kita pakai rumus y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Udah pernah dapet ya ini. Berarti titiknya tadi kan 0, min 2 sama 5,0. Ini x1 y1 x2 y2. Ini kalau pakai prosedur yang sangat lama. Berarti y plus 2 per y2 nya berarti 0 plus 2 sama dengan x min 0, 5 min 0. Berarti 5 dikali y plus 2 sama dengan 2 dikali x. Berarti 5y plus 10 sama dengan 2x. Berarti min 2x plus 5y sama dengan min 10. Nah, tanda pertidaksamaannya berarti 2x plus 5y kurang dari negatif 10. Oke, sudah sama. Jadi ini sudah sama. Oke, gampang bukan? Kita next ke contoh soal berikutnya. Selanjutnya soal yang keempat. Nah, ini titik-titiknya yang diketahui. Min 5,0, kemudian min 2,0, kemudian 0, min 5. Di SMP kelas 9 di fungsi kuadrat kalian juga sudah pernah diajarkan. Kalau itu masih ingat ya, kalau enggak silahkan dibuka bukunya. Nah, bentuk umumnya y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini kalau kalian pakai tadi rumus-rumus yang depan. Kalau misal tidak mau pakai itu, bisa pakai rumus nanti y sama dengan a dalam kurung x min x1 dalam kurung x min x2. Nah, jadi ini x1 y1 x2 y2 x3 y3. Oke, kita masukkan min 5. Jadi kita harus cari a nya dulu. Berarti ini x nya kita ganti 0 plus 5 karena min ketemu min, kemudian 0 plus 2 berarti min 5 sama dengan 10a. Berarti a nya sama dengan min setengah. Oke, karena a nya min berarti gambarnya sudah betul menghadap ke bawah. Nah, kalau sudah berarti y sama dengan a nya min setengah. X nya kita tetap berarti x plus 5 x plus 2 berarti y sama dengan min setengah. Nah, kita operasikan x kuadrat plus 7x plus 10 berarti y sama dengan min setengah x kuadrat min 7 per 2x dikurangi 5. Oke, kita rubah ini. Nah, karena itu yang diarsir itu kanan, harusnya kan lebih dari, tapi karena ini min berarti kita rubah jadi apa? Kurang. Itu kiri ya, kiri itu harusnya kurang dari, berarti ini kita lebih dari sama dengan min setengah x kuadrat min 7 per 2x dikurangi 5. Oke, kita pakai uji titik, kita coba betul tidak tandanya lebih dari sama dengan. Saya mau ambil titiknya yang ini 0,0 yang mudah.
berarti 0 lebih dari sama dengan negatif 5. Ini ya, 0 lebih dari sama dengan negatif 5, betul atau salah? Betul. Berarti ini sudah benar. Kita cari berarti yang mana? Oke, berarti yang E. Oke, bisa dipahami ya. Kita next ke contoh soal selanjutnya. Selanjutnya yang nomor 5. Untuk yang A, kita yang ini ya, yang ini dulu yang mudah. Berarti jadinya min 3x ditambah 6y sama dengan min 18. Kita rubah karena itu yang diarsir kanan, karena ini harusnya lebih dari. Nah, karena itu tidak putus-putus berarti lebih dari sama dengan. Tapi karena x nya negatif berarti berubah jadi apa? Kurang dari sama dengan. Min 3x plus 6y kurang dari sama dengan negatif 18. Oke, nah kita rubah aja jadi positif, berarti jadinya x min, ini kita bagi negatif 3, berarti x min 2y lebih dari sama dengan 6. Nah, karena lebih dari berarti sudah sesuai. Kalau ragu, nah oke, kita pakai uji titik. Kita pakai uji titik misalnya 0,-4 itu sekitar sini, berarti negatif 4 lebih dari sama dengan maaf salah, berarti 0 plus 8 lebih dari sama dengan 6. 8 itu lebih dari sama dengan 6, betul atau salah? Betul. Berarti ini pertidaksamaannya x min 2y lebih dari sama dengan 6. Sekarang kita cari yang ini, yang keduanya. Yang diketahui titiknya adalah 0,-3 dan titik puncaknya adalah ini ya, titik puncaknya adalah 1,0. Jadi yang diketahui itu. Kalau yang diketahui titik puncaknya adalah demikian, berarti kita bisa pakai rumus y sama dengan a dalam kurung x min p kuadrat plus q. Jadi ini p, yang ini q. Y nya adalah min 3, hanya kita cari dulu. X nya adalah 1, x nya adalah 0, p nya adalah 1, ini kuadrat, q nya adalah 0. Berarti min 3 sama dengan a dikali 1, berarti a nya adalah negatif 3. Berarti sudah betul gambarnya ke bawah. Berarti jadinya apa? Y sama dengan negatif 3 dalam kurung x min 1 kuadrat. Berarti Y sama dengan negatif 3 x kuadrat min 2x plus 1. Berarti Y sama dengan min 3x kuadrat plus 6x min 3. Sekarang kita rubah tanda sama dengannya. Nah, karena yang diarsir itu berarti lebih dari, maka ini berubah jadi ini. Kenapa berubah? Karena x nya negatif. Kita coba uji titik pakai 0,0, berarti 0 kurang dari negatif 3. Betul atau salah? Salah. Kan kalau misalnya betul kan yang diarsir itu yang sini, tapi karena salah berarti yang diarsir itu yang sini. Berarti sudah mengerti ya? Oke, kalau sudah mengerti berarti untuk yang ini tanda pertidaksamaan, nah ya, y kurang dari negatif 3x kuadrat plus 6x min 3. Oke, jadi sistem pertidaksamaannya berarti tadi itu x dikurangi 2y lebih dari sama dengan 6. Yang ini berarti y kurang dari min 3x kuadrat plus 6x dikurangi 3, karena garisnya putus-putus. Selanjutnya gambar yang B ini, yang B kuadrat-kuadrat. Jadi kita yang ini dulu ya. Yang pertama diketahui titiknya yang ini berarti min 4,0, kemudian ini berarti min 1,0, kemudian yang ini berarti 0,2. Oke, paham ya?
Oke, berarti kita pakai rumus yang kayak tadi, Y sama dengan A X min X1 X min X2. Karena pakai 3 titik lebih mudah pakai yang ini, kita harus cari A nya dulu. Yang ini berarti ini X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3. Berarti ini tuh Y3, berarti 2, ini A, ini X3. 0 kurangi min 4 berarti plus 4. Ini 0 kurangi min 1 berarti jadi plus 1. Berarti 2 sama dengan 5A. A sama dengan 2/5, berarti sudah betul A nya positif, berarti menghadap ke atas. Nah kalau sudah, berarti Y sama dengan A nya 2/5, berarti X plus 4 X plus 1, berarti Y sama dengan 2/5 X kuadrat plus 5X plus 4, berarti Y sama dengan 2/5 X kuadrat plus 2X plus 8/5. Kita rubah tandanya. Nah itu yang diarsipkan berarti kanan garis, dan ini tuh apa ini, positif, berarti lebih dari sama dengan, karena gambarnya penuh. Saya coba pakai uji titik. Uji titik saya mau pakai yang mudah ini, berarti nanti harus salah, karena kan saya tandanya lebih dari. Uji titik 0,0, berarti 0 lebih dari sama dengan 8. Sebentar, 8/5. 8/5 itu berapa toh? 1 koma ya. Nah 0 itu lebih dari 8, lebih dari sama dengan 8/5, betul atau salah? Salah, harusnya kurang dari sama dengan, berarti ini sudah sesuai. Selanjutnya kita cari yang gambar kedua. Gambar kedua yang diketahui titik puncak, titik puncaknya min 1, min 2, kemudian melalui berapa lagi nih, melalui lagi min 3. Ini kan min 1, ini min 4, berarti ini min 3, min 3,0. Berarti ini titik puncak, berarti langsung aja kita Y sama dengan A X min P kuadrat ya, plus Q, berarti 0 sama dengan A X nya min 3 plus 1 ditambah Q nya min 2, berarti 2 sama dengan min 2A, berarti A sama dengan min 1. Betul atau salah? Salah harusnya. A nya itu harusnya positif. Kita cek lagi. Oh ini titiknya saya salah ya, nih saya salah, maaf, manusia itu banyak hilafnya. Nanti kita titik puncaknya min 1, min 2, berarti ini P, yang ini Q, kemudian yang ini
berarti 0, min 1. Berarti ini X, yang ini Y. Jadi Y sama dengan A X min P kuadrat plus Y. Berarti Y nya min 1, A 0 plus 1 kuadrat dikurangi 2. Berarti min 1 sama dengan A kurangi 2. Berarti 1 sama dengan A. Nah ini baru benar, A nya sudah positif. Berarti kita baru Y sama dengan A nya 1. Berarti X plus 1 kuadrat kurangi 2. Berarti Y sama dengan X kuadrat plus 2 X plus 1 min 2. Berarti Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 1. Kita rubah tanda sama dengannya ini. Nah itu kan yang diarsir berarti kiri garis, X nya sudah positif. Kalau kiri garis berarti kurang dari Y kurang dari sama dengan, karena gambarnya penuh yaitu X kuadrat plus 2X min 1. Kita uji, saya mau ambil 0,0. 0,0 ini kan berarti nanti pernyataannya salah. Kita cek uji titik 0,0, jadi harus salah biar ini benar. Berarti 0 kurang dari sama dengan min 1. Harusnya apa? 0 itu lebih dari sama dengan. Berarti ini sudah benar. Jadi sistem pertidaksamaannya Y lebih dari sama dengan 2/5 X kuadrat plus 2X plus 8/5. Yang kedua Y kurang dari sama dengan X kuadrat plus 2X min 1. Oke, semoga ini bisa dipahami.